Assalamualaikum, ketemu lagi sama Daba Master. Oke, sekarang kita akan sedikit review. Kita akan sedikit review dan kita akan nanti coba sekaligus melihat kemungkinan laptop ini bisa di-upgrade di mana ya. Laptop ini bisa di-upgrade di mana, dan sekalian mungkin kita juga sekalian bongkar aja ya. Sekali bongkar di dalamnya nanti seperti apa kemungkinannya. Oke, langsung aja. Ini adalah HP Pavilion X360 11 AD019TO. Oke, nah ini kita lihat dulu seperti apa ya di hardwarenya. Di hardwarenya sekarang ini sebenarnya produk HP Pavilion sudah lama keluarnya ini. Di antara keluarnya itu di tahun 2000 berapa ya, 2010 ke atas kalau nggak salah sih, 2010 ke atas sih. Coba nanti saya lihat di itunya ya. Laptop ini dimensinya cukup kecil, dia cukup tipis, jadi memang ditujukan untuk benar-benar mobile. Jadi memang untuk laptop mobile dia hanya ukurannya hanya 13 dia layarnya 11,6 inci, dengan IPS WLED backlight, multi touch, enable edge to edge glass. Jadi dia layarnya ini adalah layar touchscreen. Dan kita lihat di sini di depan ada logo HP Pavilion. Nah, seperti ini logo HP Pavilion, dan di belakangnya di dekat dengan apa namanya ini engselnya ini ada logo. Di belakang ini ada logo atau tulisan Pavilion. Nah, sorry, ada tulisan Pavilion. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari sini, dari depan penggunanya, di depan sini tidak ada apa-apa, hanya ada tiga skrup. Kemudian di sebelah kiri dari pengguna, di sini ada tombol power, jadi tombol power yang terpisah. Kemudian ini kasih lock kayaknya Mas Bro. Kemudian ada USB Type A 3.1. Kemudian ini adalah tombol 3,5 inci combo, jadi mic sama audionya jadi satu. Kemudian di sini ada tombol volume, jadi di sini tombol volume untuk ketika dia dijadikan tablet mode. Nah, kemudian di sebelah kanan pengguna ada tombol jack untuk power, jadi jack untuk power. Kemudian ada HDMI, sudah ada HDMI-nya. Kemudian di sini satu untuk USB Type A juga. Kemudian di sini ada untuk micro SD reader. Jadi 3 USB Type A, 1 HDMI, kemudian 1 micro USB untuk micro SD, satu micro SD untuk membaca micro SD. Tidak ada untuk port LAN-nya, tidak ada untuk portnya. Kemudian port LAN-nya tidak ada. Kemudian di bagian bawah di sini ada dual speaker kanan kiri, dual speaker. Oke. Kemudian di sini adalah untuk exhaust pembuangan panas di sini. Di sini ada di atas ini. Dan laptop ini dia sudah touchscreen. Jadi dia ada 3 mode laptop begini. Kemudian juga bisa untuk model tenda atau tent. Seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini, oke. Kemudian mode tablet seperti ini. Nah, mode tablet seperti ini. Sehingga tadi yang volume di sini adalah berfungsi volume ketika kita menjalankan mode tablet juga bisa, atau juga ketika di mode laptop juga bisa. Cuman ketika tablet kita ingin mengecilkan volumenya, kita bisa klik tombol yang ada di samping sini. Nah, untuk tombol tablet tombol volume. Oke, kita lihat di sini keyboardnya. Keyboard ukurannya standar aja, Mas Bro. Jadi keyboardnya ukuran standar untuk laptop di 11 inci. Kemudian di sini tombol delete-nya di atas kanan, ya, pojok kanan. Di sini touchpad-nya tidak terlalu besar. Juga ada untuk klik kanan dan kirinya juga ada.
Dan di sini kita lihat di sini ada Intel Pentium Inside. Jadi nanti saya jelaskan sebentar ya. Kemudian di sini juga ada Bang & Olufsen. Jadi audionya disetting oleh Bang & Olufsen. Kemudian layarnya ini glossy Mas Bro, karena glossy dia touchscreen, jadi touchscreen rata-rata glossy. Ini karena kemarin sedikit ada cedera, jadi di sini saya selotip karena di sini agak ngebuka, tapi layarnya masih normal. Kemudian di sisi atas ini ada kamera. Di sini ada kamera, sebentar saya agak atas ke sini ya. Gini ya. Di sini ada kamera untuk kita zoom meeting dan sebagainya. Sudah itu aja Mas Bro. Jadi kalau mengenai laptop ini ditenagai oleh Intel Pentium. Jadi Intel Pentiumnya Intel Pentium M4200. Dia base frekuensinya 1,1 GHz dan up to 2,5 GHz dengan 2 MB cache, dan core-nya dia 4 core. Nah, istimewa toh, dia 4 core. Jadi Pentium N4200 dengan 4 core. Nah, di sini spesifikasinya untuk RAM-nya dia hanya ada 1 slot Mas Bro. Dengan sudah aslinya dia 4 GB RAM DDR3L, 1 slot aja. Coba nanti kita lihat seperti apa, apakah dia on port. Di sini tidak ada penjelasannya dia on port atau memang bisa di upgrade. Kita lihat nanti, kita buka. Kemudian video grafiknya dia pakai Intel HD Graphics 505 integrated. Dan di sini dulu waktu beli dia internalnya dia 500 GB 5400 RPM SATA, jadi harddisk Mas Bro. Saat beli atau saat awal keluar dia memang masih zamannya harddisk, jadi kemungkinan 2010 mungkin ya, 2010-an mungkin ya laptopnya, saya lupa juga. Harddisk 500 GB, kemudian Windows 10, kemudian sudah ada WiFi, Bluetooth, dan apa lagi? Kemudian multi gesture juga bisa, multi touch gesture sports. Kemudian dia beratnya hanya 1,39 kg Bro, jadi cukup ringan. Kemudian baterainya dia baterainya cukup di 2 sel, jadi dia baterainya 2 sel 37,2 watt hour lithium ion. Kemudian ada dual speaker, kemudian ya seperti itulah, dari dual speaker di bawah. Dia baterainya cukup awet karena dia dimensinya kecil, layar juga tidak terlalu besar. Ini nanti kita tes sekalian Mas Bro, ketika dia booting dia berapa lama, karena dia pakai harddisk Mas Bro, jadi pakai harddisk. Oke, setelah ini kita akan tes booting ya, tes booting, kemudian juga kecepatan bootingnya seperti apa. Kita juga nih tes kecepatan buka Chrome-nya seperti apa, dan juga tes kecepatan dia shutdown-nya seperti apa. Kemudian kita juga nanti tes kecepatan read dan write-nya dengan Crystal TD Marks, dan kita nanti juga lihat nanti dia kecepatan RAM-nya seberapa cepat dari internalnya softwarenya. Oke. Langsung aja kita mulai di sini. Jadi ini agak sampingkan aja Bro biar kelihatan ya. Tombol powernya di sini. Di samping kiri atas ini ya. Kemudian kita akan coba mulai start. Oke, kita akan mulai start booting 1 2 3. Oke, bootingnya di sekitar 1 menit Mas Bro. Sebetulnya 1 menit juga belum sempurna, dia belum masuk ke menunya, belum bisa belum bisa membuka yang ada di sini startup menu. Nah, ini masih belum terbuka sempurna yang ini di pojok sini ya. Dan kita klik start menu pun juga masih belum bisa mau muncul dia. Nah, baru dia muncul ya. Yang sebelah kanan bawah juga belum start menu,
yang di pojok kanan bawah ini masih belum bisa muncul ya. Jadi kalau sebetulnya total sih lebih dari 1 menit ya. dia baru bisa berjalan normal, bisa digunakan untuk beraktivitas. Oke, karena sudah terlalu lama, kita akan coba untuk kecepatan membuka Google Chrome. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3. Nah, baru muncul dia, Mas Bro. Google Chrome-nya baru muncul 1 menit 45 detik. Aduh, lama sekali ya. Oke. Dan yang icon di bawah kanan bawah pun juga masih belum muncul semua, masih belum muncul sempurna, Mas Bro. Untuk internet dan sebagainya, kita masih klik kanan ini masih belum bisa ini. Dia masih muter. Oke, kita coba langsung aja tes untuk kristal di Smart-nya. Kita jalankan aja, walaupun lama, nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Oke, kita mulai aja kristalismenya. Kita tes kecepatan baca dan tulisnya. Oke, yuk. Oke, sudah selesai tes kristal di Smart-nya. Oh, kok hilang? Nah, sudah selesai kristal di Smart testnya. Sampai kopi saya habis, Mas Bro. Tuh kan, kopi saya habis. Kelamaan nunggunya. Ternyata memang belum pintar membaca dan menulis ternyata. Jadi kecepatan bacanya maksimal di 70 MB per second, dan kecepatan tulisnya hanya di 54 MB per second. Aduh, ini mah terlalu jauh ya. Terlalu sangat tidak cerdas membaca dan menulis, makanya dia sangat loading lama. Oke, setelah kita tes kristal di Smart-nya, kecepatan baca dan tulisnya, kita akan lihat dia RAM-nya seperti apa ya. Jadi RAM-nya dia kecepatannya berapa? Kita buka aja Task Manager, kemudian kita di menu utamanya, not responding. Kita klik performance. Iya, lama sekali. Oke, kita perbesar aja. Nah, ini memorinya sini. Ini RAM-nya. Oke, sudah diklik. Kita sudah klik untuk memorinya, RAM-nya. Jadi dia yang digunakan 2,7 GB, available-nya 1, GB. Jadi dari 4 GB dia terpakai 2,8 GB, Mas Bro. Kemudian CPU-nya kita lihat sini 1600 mHz ya, dia pakai SODIMM. Dan dia DDR3, Mas Bro. DDR3L karena wattnya dia pakai low watt. Oke. Kemudian sudah kita lihat RAM-nya kecepatan 1600 mHz. Oke, Mas Bro, seperti tadi. Jadi memang dia pakai hard disk yang kecepatan baca tulisnya masih terlalu jauh di bawah rata-rata. Jadi memang sepertinya harus kita ganti ke SSD ya, Mas Bro ya. Dan sepertinya kita butuhnya SSD-nya sebentar. Kita lihat dulu di Explorer-nya. Untuk dia C-nya dia terbagi beberapa giga yang digunakan. Kita lihat dulu. Buka Explorer-nya sendiri sudah lama. Memang sudah waktunya harus diganti SSD, Mas Bro. Oke, kita lihat dengan disk PC. Kita klik disk PC. Drive C-nya, oke, dia available drive C-nya 250 GB. Oke, 250 GB. Baiklah. Jika drive C-nya yang disediakan 250 GB, berarti mungkin nanti opsinya kita akan upgrade di SSD 500 GB, Mas Bro ya, disesuaikan dengan hard disk yang lama ini. Jadi kita nanti coba akan ganti
Ya, mereknya terserah, yang pasti SSD akan jauh lebih cepat daripada hard disk. Kemudian untuk RAM-nya jika kamu memungkinkan, kita akan upgrade juga sekalian, mungkin dari 4 GB kita akan upgrade ke 8 GB agar lebih lapang, multitasking juga lebih oke. Dan apa ya, untuk dia kan touchscreen, jadi nanti kita coba tesnya juga setelah kita upgrade RAM-nya ke 8 GB. Sebentar, kita coba touchscreen-nya. Kita coba kayak Paint aja mas bro, Paint. Oke, Paint. Kita coba kayak Paint aja ya. Oke, Paint kita perbesar saja. View. Nah, kita coba di sini. Untuk brushes, oke, brush kita coba di sini. Tidak ada masalah, kita bisa brush di sini. Oke, pakai tangan bisa, tidak ada masalah. Oh ya mas bro, sekalian kita tes untuk dia shutdownnya berapa lama ya. Kita tes kecepatan shutdownnya. Kita akan tes kecepatan shutdownnya karena selama ini shutdownnya cukup lama. Oke mas bro. Kita buka di sini. Kita power, oke, shutdown 1 2 3. Dan kita lihat bahwa shutdown harus lampunya juga harus shutdown ya. Di sini masih lampunya masih menyala. Kita coba lihat sini. Sebentar, oke. Saya lihatkan di sini. Sebentar, ini mungkin saya matikan aja ya. Lampunya masih nyala. Oke, lampunya masih nyala. Lampunya masih nyala, bro. Lampu indikator masih nyala, oke. Masih nyala. Nah, ini dia kelihatan gitu ya, masih nyala ya. Nah, itu masih nyala ya. Masih nyala. Indikator masih nyala. Sebentar, belum kita stop. Oke, sudah stop. Sudah mati. Sorry. Sorry mas bro. Jadi dia shutdownnya 1 menit 14 detik. Aduh, shutdownnya sudah cukup lama ya teman-teman pasti. Oke, itu aja tes shutdownnya 1 menit 14 detik. Karena kita tesnya mulai dari tombol shutdown kita pencet dan sampai lampu di indikator disknya kerjanya sudah off. Jika memang bisa di-upgrade untuk RAM-nya, kita akan coba upgrade ke 8 GB sekalian. Dan pasti harusnya kita akan coba ganti menjadi SSD 500 GB. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu dalamannya seperti apa. Yuk.